Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Yulia Sri Devi. Saya adalah mahasiswi Universitas Nurul Jadid, program studi Teknik Informatika semester 7, NIM 2121400-181. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi flowchart untuk memenuhi tugas dari mata kuliah proyek perangkat lunak yang diampu oleh dosen Bapak Wahab Sya'roni MKom. Nah, di sini saya sudah mempunyai PDF tentang flowchart, tentang dasar flowchart. Yang mana flowchart adalah alat pemetaan sederhana yang menunjukkan urutan tindakan dalam proses dalam bentuk yang mudah dibaca dan dikomunikasikan. Nah, di sini salah satu juga pengertian dari flowchart adalah untuk mengembangkan pemahaman tentang bagaimana proses dilakukan. Ini adalah tujuannya, tujuan dari flowchart. Untuk mempelajari perbaikan proses, kemudian untuk berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana proses itu dilakukan. Juga sebagai keperluan komunikasi yang lebih baik di antara orang-orang yang terlibat dalam proses yang sama. Mendokumentasikan proses, dan yang terakhir merencanakan sebuah kegiatan. Nah, di sini ada beberapa petunjuk yang harus diperhatikan dalam flowchart. Yang pertama, yang mana flowchart itu digambarkan dari halaman atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Yang kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati. Jadi bagi yang membuat flowchart itu harus, ketika membuat flowchart itu harus didefinisikan secara hati-hati. Agar apa? Agar dapat dimengerti oleh pembacanya. Jadi para pembacanya itu nggak bingung gitu. Makanya ketika membuat flowchart itu harus hati-hati. Yang ketiga, aktivitas dimulai di flowchart itu ada yang namanya aktivitas dimulai dan berakhir. Jadi harus ada mulai dan berakhir. Biar apa? Biar ini menentukan jelas tidaknya. Kemudian langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Nah, di sini kan apa sih namanya itu kan ambil rekam medis atau dibuatkan berkas RM gitu. Jadi yang termasuk kata kerja di sini adalah ambil dan dibuatkan. Kemudian setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Jadi kayak tadi itu dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Jadi jangan dibalik. Ya. Kemudian aktivitas pelayanan yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Nah, di sini juga menggunakan simbol-simbol flowchart standar. Nah, di sini ada 5 jenis flowchart. Yang pertama adalah flowchart system, flowchart paperwork atau flowchart dokumen, ada flowchart skematik, flowchart program, dan flowchart proses. Nah, di sini saya mempunyai contoh tentang flowchart dokumen. Nah, di sini ada 3 entitas, yaitu anggota, administrasi, dan ketua komunitas. Nah, di sini namanya itu adalah flowchart dokumen sistem baru calon anggota komunitas. Nah, jadi di sini ceritanya ada calon anggota komunitas ini mencalonkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota komunitas. Jadi entitas ini ada 3, ada anggota, ada administrasi, dan ketua komunitas. Di bagian anggota ini langkah yang harus dilakukan oleh anggota yang pertama adalah dia harus mengisi formulir. Nah, di sini ada formulir, proses manualnya ini adalah simbol dari proses manual. Sedangkan di bagian formulir ini menggunakan simbol berbentuk dokumen. Jadi formulirnya itu berbentuk dokumen. Setelah itu diproses, yaitu pengisian. Jadi anggota ini mengisi formulir. Kemudian formulir setelah selesai diisi akan diserahkan ke bagian administrasi. Nah, formulir ini sudah ada di formulir anggota ini sudah ada di administrasi, kemudian bagian administrasi membuat data. Jadi ini proses. Setelah itu dari data muncullah kartu. Nah, dari
Nah, kartu yang diproses oleh administrasi ini diserahkan ke ketua komunitas. Jadi kartunya ini sudah berbentuk dokumen. Nah, dari sini kartu yang sudah berbentuk dokumen diproses oleh ketua komunitas, yaitu tanda tangan dan validasi. Kemudian setelah kartu selesai melakukan tanda tangan dan validasi, kartu ini akan diserahkan kembali ke bagian administrasi. Dari bagian administrasi akan diserahkan kembali kepada anggota. Nah, ini adalah contoh dari flowchart dokumen. Jadi seperti itu ya. Tadi kan bacanya aturan bacanya itu kan dari atas ke bawah, kemudian dari kiri ke kanan. Mungkin cukup sekian yang dan dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat presentasi saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.